Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami sampaikan salam budaya untuk seluruh keluarga besar budayawan maupun seniman, khususnya teman-teman yang ada di Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, mulai dari pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai di tingkat ranting. Alhamdulillah siang hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk ngobrol dengan teman-teman Les Bumi Kabupaten Malang berkaitan dengan keris pusaka. Entah ini apa yang khusus ditanyakan ini, monggo kami persilakan. Untuk yang pertama, Bung, ada makna jamasan sendiri itu apa nih? Makna jamasan yang biasa dilakukan, memang istilah ini kadang-kadang tidak banyak dipahami, tetapi khususnya bagi pelaku perkerisan, meranggi ataupun kolektor keris, jamasan itu adalah salah satu proses untuk membersihkan pusaka, membersihkan keris, sekaligus diwarangi biasanya. Jadi ditampakkan guratan-guratan pamor, karena keris itu sendiri adalah salah satu karya tempa lipat. Jadi beberapa unsur besi itu ditempa, dilipat, itu salah satu unsur untuk menampakkan atau mewujudkan sebuah simbol dalam pamor, biasanya begitu. Jadi dengan dijamasi dan diwarangi itu, maka akan tampaklah simbol-simbol yang dimaksudkan dalam pusaka tersebut, apakah itu melati, junjung derajat, atau pamor-pamor yang lain. Jadi makna jamasan itu intinya sebetulnya adalah pembersihan, sekaligus itu adalah bentuk perawatan keris atau pusaka, karena pusaka tersebut dalam kurun waktu tertentu, bila tidak diperiksa atau tidak diminyaki, apalagi di tempat-tempat yang agak lembab begitu, itu biasanya ada bagian-bagian yang berkarat. Nah, itu diantaranya hal-hal yang akan merusak besi maupun merusak pamor. Nah, jamasan itu adalah salah satu fungsinya, itu adalah membersihkan. Jadi intinya itu perawatan. Untuk pembersihan pusaka, Bu, atau jamasan ini prosesnya bagaimana? Untuk proses jamasan secara umum itu memang membersihkan dari kotoran, dari mungkin ada sisa-sisa minyak yang pekat, kemudian ada mungkin sedikit karat, itu yang utama begitu. Ya, biasanya prosesi ini otomatis kita mencari bulan ya. Kalau kita mengikuti tradisi keraton itu pada bulan Suro. Tetapi di masyarakat secara umum, jamasan atau nyuci keris ini bisa bulan-bulan, bisa banyak waktu lah maksudnya. Lebih-lebih teman-teman dari trader ya, dari pedagang itu tidak, untuk jamas atau untuk nyuci keris itu tidak mengenal bulan. Tetapi untuk komunitas tertentu, untuk paguyuban atau bahkan keraton ya, itu ada bulan-bulan tertentu yang diagendakan untuk jamasan, sekaligus biasanya ada juga kira pusaka dan lain sebagainya, biasanya begitu. Jadi intinya pembersihan dan untuk menampakkan pamor yang ada pada bilah keris. Jadi kalau kondisi keris pusaka itu
kondisi begini, kondisi kotor, tidak terawat, itu tidak terlihat pamornya. Jadi keindahannya itu tidak terlihat. Kemudian angsar mazia atau fungsi-fungsi keris yang diharapkan dari pamor itu, kalau burak itu kan juga kita tidak bisa, pertama tidak bisa menikmati keindahan pamornya. Kedua, tadi saya sebutkan angsar mazia atau nilai lebih dari pusaka itu kalau kondisinya kotor, wah, senjata kotor. Apalagi ini sebuah karya seni adiluhung kita, yang mana di negara lain atau tidak semua negara itu punya tradisi seperti kita, punya karya-karya seperti ini. Ya, itu diantaranya. Untuk bagian-bagian dalam keris untuk bagian dari keris itu rician ya, rician. Nah, ini rician ini berhubungan dengan ornamen, berhubungan dengan luk, berhubungan dengan dapur. Jadi keris yang riciannya paling sederhana itu, kalau kita baca di literatur itu dapurnya namanya itu dapur brojol. Di brojol itu salah satu keris yang hampir tidak ada rician, belumbangan tidak, ya ada tapi itu pun sederhana. Kemudian tilam, ada tilam upe, tilam sari. Tilam upe biasanya ada tikel alis, kemudian ada juga belumbangan. Kemudian ada juga yang lurus dengan ada geger sapinya, itu jalak. Nah, nanti ada jalak itu bermacam-macam, ada tambahan rician lain itu beda namanya. Nah, ini juga salah satu dapur keris pusaka jangkung Nogo Kemanten. Jadi ini riciannya ya ada nogonya 2, ada mahkota, ada sosronya, jadi ada sisik sewunya, ada greneng, dan ada kinatah. Ini termasuk ya kinatah lungdungan ini. Nah, ini salah satu karya seni dari seorang seniman keris, jadi seorang empu. Jadi nanti beda rician itu beda nama dapur. Misalkan dapur Sangkelat itu looknya 13, kemudian ada rician sekar kacang, ada greneng, ada sogokan rangkap, dan biasanya juga ada jenggotnya. Looknya 13, tapi kadang-kadang juga tidak pakai jenggot. Itu. Dan masih banyak lagi dapur-dapur yang lain, yang mana rician-rician tersebut itu menentukan nama dapur keris. Seandainya keris tersebut ada singonya, ada naganya, atau ada ornamen misalkan putut, maka penyebutannya yang utama itu adalah ornamen yang ada di gandhi tersebut. Apakah singo barong, apakah putut kembar, ataukah naga, atau mungkin yang lainnya. Ya, mungkin ini kita sebagai orang awam ya, mungkin masih belum paham, dan mungkin ada penjelasan kenapa keris harus dijamas dari sudut pandang sains mungkin, atau dari adat Jawa. Ya, jadi mengenai sains tadi itu, di sebagian sudah saya sebutkan bahwa keris sebagai salah satu karya seni tempalipat, ya, karya seni tempalipat itu sejak awal itu memang direncanakan membuat dapur maupun pamor-pamor tertentu. Nah, di sini tentu saja ada hasil akhir dari sebuah karya tersebut.
Nah ini kalau tidak dijamas atau tidak diwarangi, itu belum tampak pamornya, belum tampak ya, termasuk belum tampak keindahannya. Jadi dengan adanya dijamas, diwarangi, keris pusaka tersebut akan lengkaplah tampilannya, sekaligus harapan dari seorang empu atau pemilik keris tersebut tentang pamor yang diharapkan bermanfaat bagi yang ngagem, artinya keris-keris Taiwan ya, jadi keris yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu, itu berharap ada manfaatnya untuk dirinya maupun mungkin untuk orang lain. Nah untuk tradisi Jawa, kita pertama itu mengikuti tradisi keraton, bahwa setiap bulan Muharram, setiap bulan Suro itu ada tradisi kira pusaka, ada tradisi jamas keris dan pusaka. Nah ini banyak juga yang mengikuti. Jadi rata-rata orang Jawa kalau sudah mendekati Muharram, mendekati Suro, itu sebagian sudah disiapkan. Jadi ada tradisi-tradisi malam 1 Suro atau malam 1 Muharram ya. Kalau biasanya juga bersamaan ya. Jadi saya sebutkan malam 1 Suro, malam 1 Muharram itu karena sering bersamaan. Itu banyak acara-acara yang sudah disiapkan sebelumnya, sekaligus mengingatkan kepada leluhur yang pendahulu-pendahulu kita yang setiap bulan Suro itu mengagendakan untuk jamas keris dengan tujuan yang tadi disebutkan itu. Jadi untuk membersihkan, itu bentuk-bentuk perawatan, sekaligus diharapkan bahwa tampilan akhir dari jamasan itu adalah keris pusaka ini segar, terawat, dan pamornya terlihat dengan baik. Pertanyaan Bu, ini sebagai kita kan warga Muslim Ahmadiyah, mungkin bagaimana cara menyikapi dengan maraknya pertanyaan yang mengatakan bahwa keris itu musyrik? Bagaimana kami warga Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, menyikapi hal-hal demikian seperti kodam dan lain sebagainya? Iya, pertama kita menilai bahwa keris itu adalah sebuah karya seni. Besi, ada juga karya seni yang kayu, ada juga karya seni lukis. Keris ini memang ada kekhususan, artinya di tampilan keris pusaka secara umum itu ada perpaduan antara seni ukir, ada seni logam mulia, seni ukir, ada seni bentuk, dan artinya keris itu pada saat dibuat itu ada komponen-komponen, atau maksudnya pada saat dibuat itu keris ini dibuat sebagai karya seni yang diharapkan memiliki tuah. Jadi ada ilmu-ilmu simbol juga, ada ilmu simbol-simbol atau lambang-lambang. Jadi berkaitan dengan khodam atau yoni, itu memang ada beberapa perbedaan atau pendapat-pendapat. Kemudian yang berhubungan dengan kaum Nahdliyin, bahwa keris itu kita kembali lagi adalah sebuah karya seni yang mana pada saat pembuatan ini, khususnya keris Taiwan ini ada permohonan atau doa, permohonan atau doa yang istilahnya diinduksikan ya, permohonan doa
Jadi kalau ada keris pusaka yang ampuh, itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari permohonan-permohonan seorang empu lewat tirakatnya, sekaligus juga kadang calon pemilik juga. Jadi itu versi yang pertama, bahwa fungsi keris atau nilai lebih dari sebuah pusaka itu adalah hasil dari permohonan. Jadi itu adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Lah bagaimana kita menyikapi? Loh, ada sesuatu yang memiliki nilai linuwe yang itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Bagaimana kita karena menyikapi? Ya otomatis, kok sing kuasa kok. Kita kan hanya berdoa, kita kan hanya memohon. Nah, itu versi yang umum untuk kita semua tentang yoni, tentang khodam. Nah, ini juga sebetulnya saya anggap ini persoalan tersendiri, karena istilah khodam itu ada yang menamakan bahwa khodam itu ada jin, ada malaikat. Nah, ini saya kurang memahami, artinya kurang memahami bahwa khodam itu pengetahuan berbagai macam khalayak itu berbeda-beda menyikapi. Nah, kita juga harus berhati-hati juga. Jadi yang utama kalau untuk lingkungan orang-orang Nahdliyin, bahwa nilai lebih dari sebuah pusaka itu adalah hasil dari berkah atau terkabulnya doa oleh seorang empu atau pemilik yang tirakat. Jadi berkah itu dari Yang Maha Kuasa. Jadi tidak ada unsur kesirikan di sana. Nah, beda memang pengucapan tentang syirik dan musyrik ini ada juga di saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu memang beda di dalam memperlakukan suatu benda atau karya seni. Yo iki rek sing iso nyelametno aku lah. Kalimat-kalimat seperti itu untuk kita belum sesuai, tidak cocok. Aku soge iki perkara keris iki, kan itu tidak masuk untuk kita. Tetapi orang-orang tertentu itu meyakini, entah dari advisernya, entah dari siapa, iki lho junjung derajat gowon, ya iki engko sing iso mbantu awakmu ngunggahno derajatmu. Jadi dari advisernya atau dari kahin begitu. Nah, untuk kita tidak seperti itu. Jadi syirik dan musyrik itu tergantung siapa yang megang. Memang bisa mengarah ke jangankan ini, jadi uang juga bisa mengarah kita menuju kesyirikan. Batu, manusia, bahkan ilmu itu juga bisa menjerumuskan kita menuju kesyirikan kalau kita salah mendudukkan atau memposisikan sesuatu tersebut. Kalau kita hubungkan dengan Yang Maha Kuasa, ya otomatis bahwa nilai lebih dari sebuah keris atau pusaka itu adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Untuk awal mula menjadi pengrajin keris ini sudah berapa lama? Kalau untuk saya pribadi nekuni pembuatan keris pusaka ya sekitar 25 tahun lah. Sejak sebelum tahun 2000 itu mulai belajar, kemudian juga berguru atau merantau ke beberapa tempat, bertemu dengan empu-empu yang senior. Itu kita diskusi, kita juga belajar bagaimana dasar-dasar untuk membuat keris pusaka. Jadi dasar-dasar melipat besi, mencampur antara besi meteor. Tapi kalau sekarang yang mudah itu pakai nikel. Jadi besi sama nikel itu kita tumpuk, kemudian kita gabung, kemudian kita tempa dan kita lipat sampai
jumlah yang kita inginkan, apakah 32, 64, 128 atau bahkan sampai ribuan. Itu tergantung dari rencana kita mau buat tampilan seperti apa pamor tersebut, apakah wasuta ataukah pedaringan, kemudian yang dasarnya itu miring, apakah meluma. Jadi miring dan meluma ini secara umum, kalau zaman dulu yang miring itu untuk Guno Kesentikan Jaya Kawijayan, jadi arahnya Kanuragan. Kalau yang meluma itu umumnya arahnya kewibawaan, arahnya pengasian, kerjeken. Nah, itu pun juga kembali lagi pada harapan-harapan tadi, bahwa di samping kita itu memposisikan keris sebagai simbol kemanfaatan, di sisi lain itu adalah berkah dari Yang Maha Kuasa, dari doa-doa. Jadi sudah lebih 25 tahun lah. Untuk yang terakhir Empu, mungkin ada yang disampaikan dari Empu sendiri kepada masyarakat umum? Ya, terima kasih. Jadi untuk penutup ini, bahwa memang pertama, keris pusaka ini harus kita posisikan satu sebagai karya seni adiluhung. Lebih-lebih pada tahun 2006 ini sudah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu masterpiece karya dunia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya siapa saja yang punya keris, misalkan tinggalan, itu tidak perlu takut-takut untuk membuka. Jadi rawatlah keris-keris pusaka ini sebagai warisan, sebagai warisan leluhur atau nenek moyang kita. Jadi dengan merawat keris, dengan menjamas keris, ini kita termasuk bagian dari nguri-nguri kebudayaan adiluhung Indonesia. Ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.